sorga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih di waktu hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang berdaulat atas langit dan bumi dan segala isinya, bahkan segala yang bernafas sujud tunduk menyembah kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Kehadiran-Mu itulah yang kami perlukan dan kami butuhkan. Karena kami tahu ketika Kau hadir, ada yang menjadi keperluan kebutuhan kami terpenuhi. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah kami beribadah ini, kami rindu juga lawatan jamahan-Mu oleh kehadiran-Mu. Membebaskan yang terikat tertawan, menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang terluka, meneguhkan mereka yang lemah, bahkan yang bimbang ragu, dihiburkan Tuhan, dihiburkan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sejauh manapun firman Tuhan ini boleh didengarkan, bagi setiap pendengar, pemirsa di mana saja pun mereka berada di rumah mereka masing-masing, anak-anak-Mu yang beribadah, Tuhan tolong mereka, supaya setiap mereka boleh dihiburkan, diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu adalah jaminan atas seluruh kehidupan kami. Sebab firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir Allah, yaitu firman Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa di surga, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Urapilah mulut bibir hamba-Mu, urapi firman Tuhan. Buka pengertian kami bersama-sama, supaya oleh kebenaran firman Tuhan itu kami bertambah mengenal hati-Mu, mengenal pikiran Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, yang membuat kami bertambah mengasihi Tuhan, bertambah cinta kepada Engkau, mematuhi-Mu, dan taat tunduk pada Engkau. Ruangan ini semua, lingkungan ini dibungkus darah Yesus yang berkuasa. Bahkan seluruh tempat-tempat anak-anak Tuhan beribadah, di mana saja pun mereka berada, ada perlindungan Tuhan yang teguh. Ada malaikat-malaikat Tuhan di sekeliling tempat kami beribadah. Panah api setan tidak bisa menjamah menembus kehidupan dan tempat kami tinggal beribadah. Di dalam nama Yesus, darah Yesus yang hidup dan berkuasa membentuk seluruh kehidupan kami. Syukur, haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk mengikat, menolak, menghancurkan, memetakan segala pekerjaan setan, iblis penipu, panah-panah setan yang berbisa tidak berkuasa. Kami hancurkan, kepatakan kami tolak kuasa-Mu dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu Tuhan, turunlah anugerah-Mu, turunlah Roh Kudus, menerangi hati pikiran kami dan mengambil seluruh penyampaian firman Tuhan. Pimpinlah semuanya, supaya setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. 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 Silakan saudaraku duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat dulu Alkitab kita. Angkat tinggi-tinggi Alkitab saudara, kita berkatakan iman percaya kita supaya itu jadi bagi kita. Ini adalah Alkitab saya, firman Tuhan yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman, dan sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku tenang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Apa kabar saudaraku? Luar biasa Tuhan Yesus. Iya, luar biasa. Nah, saudara pun masih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya semua kita siap diberkati hari ini. Kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib. Tentunya saudaraku, kita merindukan ada sesuatu yang baru kita dapatkan daripada Tuhan. Harus kita sadari bahwa kita diciptakan, dijadikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita diciptakan, dijadikan untuk kemuliaan Tuhan, maka di dalam segala hal kehidupan kita, Tuhan mau turun terlibat di dalamnya. Tuhan akan selalu mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, minggu kemarin kita sudah melihat firman Tuhan, saudaraku, supaya kita
Boleh saudaraku terus mata kita tujukan mata kita kepada Tuhan. Sebab kalau mata kita tertuju kepada Tuhan berarti harapan kita masih tetap tertuju kepada Tuhan. Saudaraku, di kesempatan ini saya akan sampaikan kepada saudara, masih seri saudaraku, masih judul yang sama kurang lebih sama judulnya, tetapi saudaraku serinya adalah sembuh karena percaya, pulih karena bertindak. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku, bahwa apapun saudaraku yang kita kerjakan dan kita lakukan, tanpa kita percaya dan tanpa kita bertindak, nah saudaraku, itu tidak akan mengubah apa-apa di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengajari kita supaya kita percaya dan kita bertindak. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkanlah hati saudara sungguh-sungguh. Siapkan catatan saudara supaya saudara boleh mencatat firman Tuhan ini dan boleh mengulang-ulang kembali. Sudahkah saudara siap semuanya? Amin. Bagaimana saudara yang di Simpang Rambutan sekitarnya? Di Merlung, ya di Sungai Toman, Pematang Lumut, di Teluk Nilau, dan juga yang di Marga Rukun. Juga saudara semua yang ada di Kuala Tungkal. Siap semua diberkati Tuhan? Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita baca dulu firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Ready? Yes. Ya, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat ganjil. Saudara boleh baca ayat yang genap, kita bergantian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu mengurus sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah luar biasa firman Tuhan ini. Saudaraku memberkati kita. Tentunya saudaraku, saya sekarang sangat diberkati ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Itu makanya saya bisa membagikannya kepada saudara. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini ada 4 hal yang perlu kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, yang bisa sangat memberkati kita, tentunya sangat meneguhkan kita. Nah saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, supaya kita boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami saudaraku mujizat-mujizat Tuhan, boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku, dibutuhkan kepercayaan dan tindakan kita. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, dari apakah kita disembuhkan? Banyak hal-hal yang memerlukan dan membutuhkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Banyak hal-hal segi kehidupan kita yang memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Karena itu bagi semua kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mari kita mempercayai firman Tuhan. Mari kita bertindak
bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab saudaraku, tindakan kita itu saudaraku membuktikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada saudaraku, poin yang pertama dari kebenaran firman Tuhan itu percaya. Nah saudaraku, percaya tidak cukup saja, tidak cukup hanya percaya saja, tetapi percaya, kita harus percaya benar-benar. Kita harus benar-benar mengenal siapa yang kita percaya. Dan saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sekedar percaya, Alkitab mencatat bahwa setan pun percaya kepada Tuhan bahkan gemetar. Tetapi di dalam hal kepercayaan setan kepada Tuhan, dia tidak pernah patuh dan tidak pernah taat kepada Tuhan. Haleluya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan kita harus benar-benar saudaraku patuh kepada firman Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Kita harus percaya, dan juga saudaraku, yang dipercaya itu harus benar-benar dapat dipercaya. Amin. Amin. Bilang dulu kiri kanan saudara, semua kita harus percaya. Kita harus percaya. Dan juga harus mengenal siapa yang kita percaya. Dan juga mengenal siapa yang harus kita percaya. Haleluya. Nah saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dalam konteks ini perwira itu percaya karena mendengarkan tentang Yesus. Perwira itu mendengarkan tentang Yesus, pribadi yang mulia, yang patut dan layak dipercaya tentunya. Saya percaya bahwa perwira ini bukan hanya satu kali dua kali mendengarkan Tuhan Yesus. Dia pasti saudaraku percaya, lalu dia saudaraku merenungi di dalam hatinya, dan saudaraku mungkin saudara dia membayangkan, dia saudaraku memilah-milah dan semua hal mempertimbangkan. Dan saudaraku dari sekian banyak saudaraku cerita-cerita, saya percaya dia menganalisa cerita-cerita yang masuk di dalam saudaraku sekitar kehidupannya. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, maka timbullah iman percayanya. Amin. Dan saudaraku, dia tahu bahwa Yesus ini bukanlah sembarangan orang yang dipercaya. Dari mana kita tahu? Nah saudaraku, dari firman Tuhan di dalam 1 Lukas 7 ayat 3 dikatakan seperti ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ceritanya saudaraku, seorang perwira memiliki seorang hamba atau bawahan yang sedang mengalami sakit penyakit, dan saudaraku sudah berupaya membawa dia kepada tabib tentunya untuk diobatkan, disembuhkan. Tetapi saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, sepertinya belum ditemukannya. Tetapi ketika dia mendengarkan tentang Yesus, lalu timbul iman percayanya, dia bertindak dan dia sadar bahwa Yesus bukanlah sembarangan pribadi, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah suatu pribadi yang agung, sehingga dia tidak sembarangan menyuruh orang untuk memanggil Yesus. Haleluya. Dia memilih orang-orang yang dapat dipercaya. Dia memilih orang-orang yang dapat dituakan. Dia memilih orang-orang yang sungguh-sungguh saudaraku dihargai, dan orang-orang yang saudaraku memiliki kedudukan yang dihormati di masyarakat. Yaitu tua-tua tentunya. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari perikop firman Tuhan ini kita mengerti dan satu langkah, bahwa kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, jangan kita datang beribadah dengan sembarangan kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan iman percaya kita, dengan hati kita yang terhormat, dengan suatu tindakan, perbuatan, perilaku kita yang terhormat. Jangan sembarangan datang beribadah kepada Tuhan. Di zaman ini saudaraku, banyak orang datang beribadah hanya sekedar mengisi absen, datang beribadah hanya sekedar saudaraku, supaya dia saudaraku tidak ditanya tetangga kenapa tidak beribadah. Ada juga banyak beribadah supaya jangan nanti ditanya pendeta kenapa tidak beribadah. Tetapi kesempatan ini saya menjelaskan dan mengajak saudara, mari kita semua datang beribadah dengan satu kerinduan, rasa hormat, rasa kagum, rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bilang dulu kiri kanan saudara, saya mau beribadah dengan rasa kasih, rasa hormat, rasa cinta saya kepada Yesus. Saya mau beribadah dengan rasa kasih, rasa hormat, rasa cinta saya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya saudaraku. Jangan kita anak-anak Tuhan beribadah sambil saudaraku live, semua live. Semua foto-foto, semua saku, mengisi Facebookan, WA-an dan lain sebagainya, sedang beribadah. Matanya tidak fokus, hatinya, pikirannya tidak fokus pada Tuhan. Bahkan yang lebih parah di sini duduk beribadah di tempat beribadah, tapi pikirannya ada di dalam kuali.
Janganlah hendaknya seperti itu. Mari kita fokus beribadah. Amin. Amin. Katakan kiri kanan saudara, saya fokus beribadah. Saya fokus beribadah. Oncang kiri kanan saudara, mari fokus beribadah. Mari fokus beribadah. Yang kedua saudaraku, datang pada Yesus dengan alasan yang jelas. Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan, datanglah dengan alasan yang jelas. Buatlah suatu dasar kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Buatlah suatu dasar kenapa kita harus menyembah Yesus. Buatlah suatu dasar kenapa kita harus patuh dan taat kepada Yesus. Tanpa dasar yang benar, saudaraku, tentunya kita sudah bersama seperti saya katakan tadi. Kita hanya segera datang mengisi absen. Kita hanya segera duduk saja di tempat ibadah. Kita hanya segera angkat tangan kita, puji Tuhan, haleluya. Lalu itu berikan persembahan, kita pulang. Dan setelah itu tengah jalan apa yang terjadi? Nggak ada makna yang kita temukan. Sama dengan Alkitab berkata, secara lahirnya mereka beribadah, tetapi sesungguhnya mereka mengingkari kuasa ibadah itu sendiri. Sehingga banyak orang beribadah, tapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Tetapi kita semua hendaklah kita, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sifat-sifat karakter kita, saudaraku, semakin serupa, semakin segambar dengan Yesus. Haleluya. 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 Karena firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana kalau kita ganti atau kita putar sedikit? Bukan berarti kita merusak firman Tuhan. Pergaulan yang baik dapat merusak kebiasaan yang buruk. Jadi dengan siapa kita bergaul itu sangat mempengaruhi hidup kita. Bagaimana caranya kita menghormati seseorang, itu sebenarnya membuktikan siapa kita yang sebenarnya. Jadi kalau saudara tahu menghormati Tuhan, itu membuktikan saudara adalah orang yang terhormat. Amin. Haleluya. Tetapi kalau di tempat ibadah saudara tidak bisa hormat kepada Tuhan, jangan pernah berkata bahwa kau cinta Tuhan, bahwa saudara hormat kepada Tuhan. Di tempat yang lain, di tempat tersembunyi, tentu saudara pasti lebih tidak hormat lagi kepada Tuhan. Di tempat ibadah bersama-sama saja pun bisa kita, saudaraku, yang bisa banyak melihat, bukan hanya malaikat di surga, tapi saudara-saudara kita yang lain pun juga bisa melihat, memperhatikan kita. Kalau kita tidak yang hormat bersama-sama beribadah, maka di tempat tersendiri tentu saudaraku akan sangat berpengaruh bahwa saudara bisa jadi tidak hormat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, mari fokuslah saudara beribadah kepada Tuhan. Matikan dulu handphone saudara, supaya kita fokus beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Artinya saudaraku, bukan berarti handphone yang lain sekarang langsung yang ngotak-ngotak handphone. Kalau menonton sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku, kalau kita mau melihat respon Tuhan Yesus akan kedatangan kita, kita harus mempunyai dasar dan alasan yang benar membawa petisi kita kepada Tuhan. Harus jelas, kenal Yesus, kenal beban kita. Dasar yang paling kuat untuk datang kepada Yesus tentunya harus ada. Amin. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Yang tadi saya katakan, karena kita dapat percaya Yesus. Yang kedua, karena memang kita tahu Yesus itu kasih dan kita memiliki kasih Yesus. Haleluya. Dan kalau kita datang dengan kasih kita kepada Tuhan Yesus, maka selama kita beribadah, kita harus fokus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang mencoba mendistraksi saudaraku hubungan kita, kefokusan kita kepada Tuhan, kita bisa tepiskan semuanya itu. Amin. Haleluya. Kita tidak terganggu dengan orang di sekeliling kita yang suka ngotak-ngotak handphone. Kita tidak perlu terganggu dengan anak-anak kita yang hilir murid di kiri kanan kita. Kita tidak perlu terganggu dengan suara kendaraan di luar sana. Tapi mari kita fokus beribadah kepada Tuhan. Perhatikanlah sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana cara, perhatikanlah bagaimana caramu mendengar. Jadi kalau kita mendengar dengan baik, kita bisa menangkap dengan baik. Kalau kita bisa menangkap firman Tuhan dengan baik, maka kita bisa bertindak dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan firman inginkan. Haleluya. Haleluya saudaraku, kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat 4 sampai 5 dikatakan seperti ini. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia banyak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Nah saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh, dia layak ditolong. Saudaraku, buat satu alasan kenapa Tuhan bisa layak menolong engkau.
Buat suatu alasan di dalam kehidupanmu kenapa Tuhan harus menolong engkau, kenapa Tuhan harus memberkati engkau, kenapa Tuhan harus mendengarkan doamu, karena engkau fokus kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena hatimu mengasihi Tuhan, karena kau cinta kepada Tuhan, karena kau patuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan mendengarkan, menjawab doamu. Itulah alasan yang bisa membuat kita boleh mengharapkan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kita saudaraku berkata, aku diberkati, mau diberkati semestinya. Oh, sama seperti mereka diberkati, tapi kita tidak pernah memperhatikan cara kita beribadah. Kita datang beribadah hanya sekedar datang. Kita berdoa hanya sekedar berdoa. Kita bernyanyi hanya sekedar bernyanyi. Kita melayani hanya sekedar bernyanyi. Tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan hati kita karena kita mengasihi Tuhan. Itulah dasarnya kita diberkati Tuhan. Itulah dasarnya kita datang menghadap Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Segala sesuatunya kita lakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan, dengan kasih kita yang full kepada Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya saudaraku, nomor 3, datang pada Tuhan Yesus dengan kerendahan hati. Amin. Kerendahan hati itu juga bagian daripada kasih kita kepada Tuhan. Kerendahan hati bukan berarti kita duduk di tempat yang paling rendah lalu orang tidur di tempat yang tinggi, bukan. Tapi kerendahan hati adalah kepatuhan kita untuk diajari firman Tuhan. Kerendahan hati adalah seberapa besar kita bergantung kepada Tuhan, seberapa mampu kita bergantung kepada Tuhan, seberapa banyak kita bergantung kepada Tuhan, seberapa patuh kita kepada firman Tuhan. Itulah ukuran kerendahan hati kita yang sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Seberapa sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan, maka saudara mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itulah sebenarnya ukuran kerendahan hati kita. Lalu saudaraku, kalau ada kesalahan kita, kekurangan kita, Tuhan berkata bahwa itu tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan, kita tinggalkan dan lalu kita mau diajari, kita meninggalkannya. Itu juga adalah kerendahan hati kita kepada Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kerendahan hati sangatlah diperlukan untuk datang pada Yesus. Di zaman sekarang ini banyak orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Seringkali banyak orang di sekeliling kita, di tempat-tempat yang lain yang kita lihat, boleh perhatikan bahwa orang kadang-kala sudah mengandalkan intelektualnya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan pangkatnya, mengandalkan kedudukannya. Kadang-kala saudaraku, kalau ada yang sakit, bukan Tuhan yang dicari, tapi siapa? Tulang yang dicari. Tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh rendah hati, apapun keadaannya, selalu mendahulukan Tuhan. Dia selalu mengutamakan mencari Tuhan. Amin saudaraku. Amin. 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 Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, kiranya semua kita bertambah mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Amin saudaraku. Amin. Dan saya saudaraku bersyukur lihat kejadian-kejadian saat ini. Bukan berarti kita hatinya, bukan artinya Tuhan ini kalau bahasa matanya, bukan seperti itu. Tapi bersyukur dalam arti hal positif bahwa kejadian ini membuat umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Membuat umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Saudaraku, sekalipun mungkin beberapa saat kita sudah mengurung diri di rumah, saudaraku, dengan segala makanan yang serba terbatas, sementara keinginan kita untuk makan semakin menggebu-gebu. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita mau sadar bahwa waktu ini diperuntukkan Tuhan untuk lebih banyak kita fokus kepada Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan keluarga kita, dengan istri, anak-anak kita, bahkan juga saudaraku, lebih lagi boleh saudaraku menghemat dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Mungkin sekarang kalau ibu-ibu sudah mulai pakai kali-kali. Kalau dulunya dia mungkin pendapatan suaminya bisa sampai 2 juta, 3 juta, lalu sekarang karena tidak bekerja, mungkin hanya separuh yang datang, bagaimana membagi-bagikan itu? Nah saudaraku, mulai harus pakai kalkulasi yang benar. Tidak sembarangan makan lagi. Amin saudaraku. Jangan seperti dikatakan orang tua kami sudah berkatakan setiap ada tek apa itu? Bakso, beli makan bakso. Tek apa itu? Misuan. Semua mau dimakan. Jadi sekarang saudaraku, tidak ada lagi kedengaran seperti itu, tidak lagi kedengaran seperti itu, maka kita mulai menahan diri. Amin.
jajan pun dikurangi, belanja-belanja yang tidak terlalu perlu pun dikurangi. Dan semuanya kita belajar, dan mulai dari sini kita belajar di kemudian hari bahwa di dalam saudaraku yang sedikit pun bisa cukup, yang besar bisa cukup, pasti habis. Untuk itu kita belajar menabung lebih lagi. Amin. Amin saudaraku. Nah saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat sekarang harga-harga mulai naik. Tetapi apapun katanya boleh semua harga naik. Tetapi kalau kita bisa menghadirkan Tuhan dengan menurunkan Roh Kudus di atas kita, maka kita terpelihara di dalam Tuhan. Haleluya. Bilang dulu kiri kanan saudara, harga-harga boleh naik. Harga-harga boleh naik. Tapi Roh Kudus akan tetap turun untuk menolong. Tetapi Roh Kudus tetap turun untuk menolong. Haleluya. Haleluya. Apakah saudara percaya akan hal itu? Amin. Ya. Karena itu saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, perhatikan sungguh-sungguh, perwira itu datang dengan kerendahan hatinya. Dia berkata seperti ini, aku tidak layak datang kepadamu. Dan menyambut engkau pun rasanya aku tidak layak menerima engkau. Kenapa? Karena dia mengenal bahwa Yesus adalah pribadi yang agung, pribadi yang terhormat. Rasanya dia bahkan mungkin dia berpikir bahwa dia sudah terlalu lantang mengundang Yesus, bahkan menghampiri Yesus saja pun dia tidak berani. Saudaraku, bukan berarti saudaraku dia sombong. Kalau mungkin sebagian orang berkata sombong dan lain sebagainya, tapi saya melihat bahwa dia adalah memiliki kerendahan hati. Dan dari mana kita tahu? Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Nanti kita lihat di akhirnya. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, merasa bahwa kita tidak sanggup melakukan apapun juga tanpa pertolongan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi kalau kita mempercayai Tuhan Yesus dengan benar, maka kita akan mendapatkan hasilnya, dan kita pastilah dibenarkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin. Di dalam Lukas saudaraku 7 ayat 6 dengan sampai 8 saya baca kepada saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudaraku, dia mengenal otoritas. Dia mengerti itu apa otoritas. Semua kita anak-anak Tuhan hendaklah mengerti apa itu otoritas. Semakin tinggi tingkat penghormatan kita, semakin tinggi tingkat saudaraku kepatuhan kita kepada firman Tuhan, kepada Yesus, kepada pemimpin kita, maka semakin besar berkat Tuhan yang datang kepada Tuhan, dan semakin besar berkat yang dapat dari atasan dan otoritas kita. Haleluya. Haleluya. Nah saudaraku yang terakhir nomor 4, jadilah berkenan pada Yesus dan pulilah. Ini yang sangat kita rindukan. Jadilah kita berkenan kepada Yesus. Ketika kita berkenan kepada Yesus, maka apapun masalah, persoalan, problema yang kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan berkata, yang umatku yang namanya namaku disebut merendahkan hati, merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, aku memulihkan keadaan mereka. Amin. Amin saudaraku. Jadi kalau kita datang merendahkan hati kepada Tuhan, Tuhan berkenan, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Nah saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus inilah saatnya, keadaan ini membuat bangsa Indonesia merendahkan hati, merendahkan diri kepada Tuhan. Khususnya umat Tuhan mencari wajah Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Haleluya. Amin. Katakan kirikan saudara, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan keadaanku. Tuhan akan memulihkan keadaan. Amin. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mendapatkan perkenanan yang tidak perkenanan Tuhan tidak segampang membalik tangan. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Amin. Untuk mendapat perkenanan Tuhan ada harga yang harus dibayar. Alkitab dengan jelas berkata bahwa barang siapa mau mengiring Yesus
Dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut Tuhan Yesus setiap tahun. Amin. Setiap hari. Setiap hari, bukan setiap tahun. Setiap hari. Nah, saudaraku, jadi kalau saudara mau berkenan kepada Tuhan, mari menyangkal diri. Pagi-pagi saudara kita berdoa. Jangan saudara pernah keluar dari rumah saudara kalau tanpa doa dan firman Tuhan, tanpa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, saya tahu di kesempatan saat ini, di jam-jam seperti ini, saudaraku enak berbaring sambil nonton TV, makan goreng. Saudaraku, tetapi di kesempatan ini kita harus menyangkal diri untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya semuanya. Amin. Amin. Nah, saudaraku, harganya ialah kepatuhan kita kepada dan penundukan diri kita kepada Tuhan. Kita baca dulu saudaraku Lukas 7 ayat 9 sampai 10 dikatakan seperti ini. Setelah Yesus mendengarkan perkataan itu, dia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kenapa hamba itu bisa sehat kembali? Karena Tuhan berkenan kepada perwira itu. Karena Tuhan berkenan kepada hamba itu lihat perwira. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan berkenan kepada perwira itu? Dia, saudaraku, perwira itu tadi, dia tahu menghormati Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, yang berikutnya, dia tahu percaya kepada Tuhan. Dia tahu otoritas yang dimilikinya dan dia tahu firman Tuhan itu penuh otoritas dan adalah merupakan otoritas tertinggi. Sehingga, saudaraku, dia hanya meminta satu perkataan saja dari Tuhan. Maka, saudaraku, hambanya itu sembuh. Kadang-kala di zaman ini, saudaraku, sudah pun kita banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan, sudah pun kita banyak mengalami pertolongan Tuhan, tapi kadang-kala kita masih terus, bahkan kita boleh seperti dikatakan firman Tuhan, kita menjadi tegar tengkuk, sejogal rukung. Nah, saudaraku, itu yang menghalang kita tidak berkenan bagi Tuhan. Sehingga banyak sekali doa-doa kita, banyak sekali kerinduan-kerinduan kita tidak terpenuhi oleh Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berkenan kepada Tuhan dengan satu meningkatkan tingkat kepatuhan kita, ketaatan kita, penundukan diri kita kepada Tuhan, penghargaan kita, penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau baik, Kau luar biasa, sudah menolong kami mendengarkan firman Tuhan supaya kami percaya dan kami boleh bertindak dan keadaan kami dipulihkan. Pulihkanlah kami Tuhan seperti Kau memberikan batang air di tangan Tuhan, dan Kau mengalirkan hati kami kepada kehendak-Mu supaya kami boleh menjadi pribadi yang berkenan kepadamu dan kami dipulihkan. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kepada firman Tuhan, tetapi kami percaya firman-Mu akan terus bekerja di dalam kami, karena Roh Kudus tidak akan pernah terbatas mengerjakan apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan bagi kami. Kami tahu Tuhan menjadikan kami untuk tujuan Tuhan, maka kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja berkarya di dalam kami sampai kami boleh sampai kepada tujuan-Mu yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Yang sakit, ada yang sakit di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, atau punya masalah, punya beban, punya masalah persoalan, mari saudaraku, mari angkat tangan saudara, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Atau mungkin saudaraku perlu meletakkan tangan di bagian kepala saudara, kedua tangan saudara, karena mungkin saudara mengalami banyak masalah persoalan problema yang susah rasanya, sulit rasanya diselesaikan. Tapi hari ini saya percaya Tuhan menyelesaikannya, karena Dia hadir untuk membawa pertolongan yang tepat bagimu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau lihat setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini memerlukan dan membutuhkan uluran tangan Tuhan. Lewat penumpangan tangan mereka, apapun menjadi masalah persoalan mereka, Tuhanlah mendengarkan, menjawab doa kami. Saat ini kami mengalirkan kuasa daripada Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kelepasan, kuasa kebebasan, kuasa pemulihan di dalam nama Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa. Segala penyakit, kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi kuasa kesembuhan, kelepasan, kebebasan bagi mereka, tidak ada kuasa di dalam nama Yesus.
Roh Tuhan bekerja, Roh Tuhan menaungi mereka, Roh Tuhan memulihkan mereka. Darah Yesus meluluskan mencegah seluruh kehidupan mereka, melayakkan mereka bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.